Oke, teman-teman, sebenarnya aku tuh masih bingung dan aku bertanya-tanya gimana sih sebenarnya caranya Tom Jacobs itu bisa menjelaskan hubungan antara iman sama wahyu. Menurut kalian gimana? Nah, menurut pemahaman aku sih, Tom Jacobs menulis bahwa iman Kristen adalah tanggapan manusia terhadap Allah yang lebih dahulu menyapa. Allah menyatakan dirinya terhadap tidak hanya lewat kata-kata, tapi melalui tindakan, sejarah keselamatan, dan terutama melalui pribadi Yesus Kristus. Nah, beberapa poin kunci dari Tom Jacobs ini. Yang pertama, wahyu adalah tindakan Allah yang menyapa manusia, bukan sekedar informasi teologis. Hidupku sedap nih. Iman adalah jawaban atau respon bebas manusia untuk menerima pernyataan Allah. Yang ketiga, wahyu bersifat dialogis, Allah berbicara, manusia menanggapi. Yang keempat, Allah tidak hanya memahami, tetapi juga mempercayai dan menyerahkan diri pada Allah yang berinisiatif. Yang kelima dan yang terakhir adalah wahyu mencapai puncaknya dalam Yesus Kristus sebagai sabda yang menjadi manusia. Berarti awak jadi keinget sama Every Dulles. Dia kan juga punya 5 model pewahyuan. Terus gimana tuh caranya agar model itu bisa mempengaruhi cara kita untuk memahami firman Tuhan? Nah, Every Dulles menjelaskan bahwa pemahaman gereja akan wahyu berkembang dalam berbagai cara sepanjang sejarah. Sehingga ia mengungkapkan 5 model wahyu. Yang pertama adalah wahyu sebagai doktrin, yakni wahyu yang dipahami sebagai ajaran dan kebenaran iman yang dirumuskan dalam doktrin dan dogma. Yang kedua yaitu wahyu sebagai sejarah, yakni wahyu yang hadir dalam tindakan Allah dan sejarah keselamatan, seperti pada pengalaman peristiwa Exodus dan juga kebangkitan Yesus. Yang ketiga yaitu wahyu sebagai pengalaman pribadi, yakni wahyu yang berasal dari pengalaman pribadi yang menyatakan kehadiran dan rahmat Allah dalam iman kita di dalam batin. Yang keempat yaitu wahyu sebagai kehadiran dialektis, di mana Allah menyatakan dirinya secara bebas dan tak terduga dalam perjumpaan dengan manusia yang dipengaruhi teologi Karl Barth. Yang kelima yaitu wahyu sebagai kesadaran baru, yaitu wahyu yang tampak dalam kesadaran manusia seiring perkembangan sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Nah, menurut kalian dari kalian jelasin aku tangkap nih ya, aku mau bertanya bagaimana kedua bahasan ini saling melengkapi dalam membantu kita memahami proses manusia mengenal Allah. Nah, kalau kita bandingkan ya, Tom Jacobs itu menekankan relasi personal antara Allah dan manusia. Kalau sedangkan Dulles itu memberikan kerangka model untuk memahami bagaimana pewahyuan itu terjadi. Keduanya itu sebenarnya saling melengkapi, teman-teman. Tom Jacobs itu memberi dasar teologis tentang relasi iman, sedangkan Dulles itu memberikan alat untuk membaca bentuk-bentuk pewahyuan dalam kehidupan gereja. Jadi, sebenarnya iman itu adalah jawaban manusia dan model-model Dulles itu membantu kita untuk memahami sarana bentuk pewahyuan itu sendiri. Nah, kalau kita satukan kedua bacaan ini, terlihat jelas bahwa Tom Jacobs itu menekankan relasi antara Allah dan manusia. Sementara Dulles itu memberi kita alat untuk memahami bagaimana relasi itu berlangsung. Jacob itu memberi dasar, Allah menyatakan diri, manusia beriman sebagai respon. Nah, kalau Dulles itu memberi model-model sebagai cara untuk membaca bagaimana pewahyuan ini terjadi dalam kenyataan. Berarti terus kalau gitu bagaimana caranya Tom Jacobs itu menjelaskan hubungan antara iman dan wahyu? Menurut Tom Jacobs, Allah itu memiliki inisiatif sendiri. Kita tidak perlu mencari Allah, tapi Allah sudah lebih dulu menampakkan dirinya. Wahyu juga bukan sekedar untuk memberikan informasi, tapi tindakan Allah yang mengundang manusia untuk berelasi. Iman adalah tanggapan manusia atas wahyu itu, dan puncak wahyu itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah,
Dengan demikian, bagi Tom Jacobs itu iman dan wahyu adalah dua sisi dalam satu dialog yang sama antara Allah dengan manusia. Nah, jika menurut Tom Jacobs ini adalah iman adalah respon, bagaimana kita membedakan iman yang sejati dengan sekedar pengetahuan teologis? Istilah Tom Jacobs itu udah jelas, iman bukan tahu tentang Allah, tapi mempercayai Allah. Jadi pembedanya ya relasi, bukan intelektualitas. Terus dari 5 model pewahyuan dari Dulles, mana sih yang paling dekat sama pemahaman dari Tom Jacobs sendiri? Nah, model yang paling dekat adalah dialektikal, present, dan inner experience. Karena keduanya menekankan relasi, bukan sekedar kata sejarah. Terus apakah kelima model Dulles itu harus digunakan semua? Atau cukup pilih salah satu? Dulles mengajarkan kita untuk membuka diri kepada semuanya. Setiap gereja dalam sejarah memiliki setiap model dengan konteks yang berbeda. Terus bagaimana kedua penulis ini tuh bisa membantu kita sebagai seorang mahasiswa teologi menurut kalian? Menurutku ya, keduanya membentuk cara berpikir teologis. Jacobs membentuk spiritualitas iman dan Dulles membentuk kerangka analisis teologis. Jadi keduanya membantu kita memahami iman bukan secara spiritual, tapi juga secara teologis dan kritis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wahyu itu adalah inisiatif Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia, dan iman adalah jawaban manusia yang melibatkan hati, pikiran, dan seluruh hidup. Kalau dari aku ya, model-model Dulles itu membantu kita membaca keraguan cara Allah menyatakan diri, sehingga teologi tidak jatuh pada satu perspektif. Kedua bacaan ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana sih manusia itu berjumpa dengan Allah yang hidup, Allah yang terlebih dahulu menyatakan dirinya. Wahyu bukan cuma informasi, tapi tindakan Allah yang mengajak manusia masuk dalam hubungan. Sementara iman itu adalah respon manusia, dan iman itu bukan sekedar tahu, tapi juga mempererat atau mempercayai dan menyerahkan diri. Nah, puncak wahyu ada dalam pribadi Yesus Kristus, Sabda yang menjadi manusia. Jadi kalau bagi Tom Jacobs ini mungkin iman dan wahyu adalah dua sisi dari satu dialog antara Allah dan manusia. Menurut Tom Jacobs, iman adalah respon manusia. Tapi bagaimana membedakan iman yang sejati dari sekedar tahu tentang Tuhan? Kalau menurut Jacobs, kalau iman hanya berhenti di pengetahuan, itu belum tentu iman yang sejati. Iman selalu mengandung unsur kepercayaan dan menyerah diri. Jadi kalau orang yang tahu tentang Allah itu belum tentu beriman. Tapi kalau orang yang beriman pasti percaya sama Allah. Relasi bukan sekedar informasi. Kalau menurutku, keduanya itu penting banget. Jacobs itu membangun dasar iman bahwa Allah itu berkarya dan kita yang menanggapi. Terus kalau Dulles itu seperti yang dibilang tadi, kalau dia itu memberi kerangka untuk membaca realitas pewahyuan lebih luas lagi. Sebagai kesimpulan diskusi, wahyu adalah karya Allah yang menyatakan dirinya. Iman adalah jawaban dari manusia atas sapaan itu. 5 model pewahyuan Dulles membantu kita membaca cara Allah bekerja dalam sejarah, doktrin, pengalaman batin, perjumpaan, dan perkembangan kesadaran. Nah, kalau Tom Jacobs dan Dulles saling melengkapi dan membentuk pemahaman yang utuh tentang relasi manusia dengan Allah.